Damai sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi bersama Renungan Merawat Jiwa. Saat ini kita akan bersama-sama merenungkan sabda Tuhan, yang diambil dari kitab Keluaran, pasal 36 ayat 1 sampai ayat 38. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul, "Demikianlah harus bekerja Bezaleel dan Aholiab, dan setiap orang yang ahli, yang telah dikaruniai Tuhan keahlian dan pengertian, sehingga ia tahu melakukan segala macam pekerjaan untuk mendirikan tempat kudus, tepat menurut yang diperintahkan Tuhan." Lalu Musa memanggil Bezaleel dan Aholiab dan setiap orang yang ahli, yang dalam hatinya telah ditanam Tuhan keahlian, setiap orang yang tergerak hatinya untuk datang melakukan pekerjaan itu. Mereka menerima daripada Musa seluruh persembahan khusus, yang telah dibawa oleh orang Israel untuk melaksanakan pekerjaan mendirikan tempat kudus. Tetapi orang Israel itu masih terus membawa pemberian sukarela kepada Musa tiap-tiap pagi. Dan segala orang ahli yang melakukan seluruh pekerjaan untuk tempat kudus itu, datanglah masing-masing dari pekerjaan yang dilakukannya. Dan berkata kepada Musa, rakyat membawa lebih banyak dari yang diperlukan untuk mengerjakan pekerjaan yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. Lalu Musa memerintahkan, supaya dimaklumkan di mana-mana di perkemahan itu, demikian, tidak usah lagi ada orang laki-laki atau perempuan yang membuat sesuatu menjadi persembahan khusus bagi tempat kudus. Demikianlah rakyat itu dicegah membawa persembahan lagi. Sebab bahan yang diperlukan mereka telah cukup untuk melakukan segala pekerjaan itu, bahkan berlebih. Membuat kemah suci. Lalu semua ahli di antara tukang-tukang itu membuat kemah suci dari 10 tenda dari lenan halus yang dipintal benangnya dan dari kain ungu tua, kain ungu muda dan kain kirmisi, dengan ada kerupnya, buatan ahli tenun, dibuat orang semuanya itu. Panjang tiap-tiap tenda 28 hasta dan lebar tiap-tiap tenda 4 hasta, semua tenda itu sama ukurannya. 5 dari tenda itu dirangkap menjadi satu, dan yang 5 lagi juga dirangkap menjadi satu. Pada rangkapan yang pertama, di tepi satu tenda yang di ujung, dibuatlah sosok-sosok kain ungu tua dan demikian juga di tepi satu tenda yang paling ujung pada rangkapan yang kedua. 50 sosok dibuat orang pada tenda yang pertama dan 50 sosok pada tenda yang di ujung pada rangkapan yang kedua, sehingga sosok-sosok itu tepat berhadapan satu sama lain. Dibuatlah 50 kaitan emas dan disambunglah tenda-tenda kemah suci, yang satu dengan yang lain, dengan memakai kaitan itu, sehingga menjadi satu. Dibuatlah tenda-tenda dari bulu kambing menjadi atap kemah yang menudungi kemah suci, 11 tenda dibuat orang. Panjang tiap-tiap tenda 30 hasta dan 4 hasta lebarnya tiap-tiap tenda, yang 11 tenda itu sama ukurannya. Disambunglah 5 dari tenda itu dengan tersendiri dan 6 dari tenda itu dengan tersendiri. Dibuatlah 50 sosok pada rangkapan yang pertama di tepi satu tenda yang di ujung, dan dibuat 50 sosok di tepi satu tenda pada rangkapan yang kedua. Dibuat oranglah 50 kaitan tembaga untuk menyambung tenda-tenda kemah itu, sehingga menjadi satu. Juga dibuatlah untuk kemah itu tudung dari kulit domba jantan yang diwarnai merah, dan tudung dari kulit lumba-lumba di atasnya lagi. Dibuat oranglah untuk kemah suci itu papan dari kayu penaga yang berdiri tegak. 10 hasta panjangnya satu papan dan 1,5 hasta lebarnya tiap-tiap papan. Tiap-tiap papan ada 2 pasaknya yang disengkang satu sama lain, demikianlah diperbuat dengan segala papan kemah suci. Dibuat oranglah papan-papan untuk kemah suci, 20 papan pada sebelah selatan. Dan 40 alas perak dibuat orang di bawah ke-20 papan itu, 2 alas di bawah satu papan untuk kedua pasaknya, dan seterusnya 2 alas di bawah setiap papan untuk kedua pasaknya. Juga dibuat orang untuk sisi yang kedua dari kemah suci, pada sebelah utara, 20 papan. Dengan 40 alas peraknya, 2 alas di bawah satu papan dan seterusnya 2 alas di bawah setiap papan. Untuk sisi belakang kemah suci, pada sebelah barat, dibuat oranglah 6 papan. 2 papan dibuat orang untuk sudut kemah suci, di sisi belakang. Kedua papan itu kembar pasaknya di sebelah bawah dan seperti itu juga kembar pasaknya di sebelah atas, di dekat gelang yang satu itu, demikianlah dibuat orang dengan kedua papan yang untuk kedua sudutnya itu. Jadi ada 8 papan dengan alas peraknya, 16 alas, 22 alas di bawah satu papan. Dibuatlah juga kayu lintang dari kayu penaga, 5 untuk papan-papan pada sisi yang satu dari kemah suci. 5 kayu lintang untuk papan-papan pada sisi yang kedua dari kemah suci, dan 5 kayu lintang untuk papan-papan kemah suci yang merupakan sisi belakangnya, pada sebelah barat.
Dibuat oranglah kayu lintang yang di tengah menjadi melintang terus di tengah-tengah papan-papan itu dari ujung ke ujung. Papan-papan itu disalut dengan emas, gelang-gelang itu dibuat dari emas sebagai tempat memasukkan kayu-kayu lintang itu, dan kayu-kayu lintang itu disalut dengan emas. Dibuatlah tabir itu dari kain ungu tua, dan kain ungu muda, kain kirmizi dan lenan halus yang dipintal benangnya, dibuat dengan ada kerupnya, buatan ahli tenun. Dibuat oranglah untuk itu 4 tiang dari kayu penaga dan disalutlah itu dengan emas, dengan ada kaitannya dari emas, lagi dituanglah 4 alas perak untuk tiang itu. Juga dibuat oranglah tirai untuk pintu kemah itu dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi dan lenan halus yang dipintal benangnya, tenunan yang berwarna-warna. Dan kelima tiangnya dengan kaitan untuk tiang itu, disalutlah ujungnya dan penyambung-penyambungnya dengan emas, dan kelima alasnya itu adalah dari tembaga. Berbahagia setiap kita yang mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Tema perenungan kita, mau menerima berkat. Nas kita pada ayat 2, lalu Musa memanggil Basaleel dan Aholiab dan setiap orang yang ahli, yang dalam hatinya telah ditanam Tuhan keahlian, setiap orang yang tergerak hatinya untuk datang melakukan pekerjaan itu. Pernahkah kita memulai sesuatu pekerjaan yang baru dan tidak sesuai dengan bidang yang kita kuasai? Apa yang kita rasakan saat itu? Mungkin banyak di antara kita merasakan beban yang berat, atau bahkan merasa tidak mampu mengingat itu bukan menjadi bidang kita. Perasaan yang kita miliki merupakan hal yang sangat wajar, dikarenakan kita benar-benar menyadari bahwa apa yang kita kerjakan itu bukan bidang yang kita kuasai, dan dengan pekerjaan dan tugas yang baru diberikan, sungguh itu akan sangat terasa berat. Namun yang terpenting adalah bagaimana kita merespon tugas tersebut. Apakah kita akan menolaknya atau kita tetap menerimanya karena kita tertantang untuk melakukan sesuatu yang baru. Kebanyakan orang enggan untuk menerima sesuatu yang baru dalam kehidupannya, terlebih sesuatu yang memang tidak dikuasainya. Ketidakmauan untuk menerima hal-hal yang baru ini menjadikan kita sebagai manusia yang sulit untuk bersaing atau berkembang. Padahal tidak dapat dipungkiri bahwa kehidupan yang kita jalani ini cukup cepat mengalami perubahan dari berbagai aspek. Hal yang menarik dari bacaan kita saat ini adalah pada ayat kedua, yang dalam hatinya telah ditanam Tuhan keahlian, setiap orang yang tergerak hatinya untuk datang melakukan pekerjaan itu. Dari ayat ini kita semakin mengerti bahwa keahlian itu merupakan pemberian dari Tuhan sendiri dan harus dijalani dengan keinginan dalam hati. Bila kita merasakan lebih dalam ayat ini, kita dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwasanya di saat kita mau menerima tugas dengan senang hati dan sungguh-sungguh ingin melakukannya, maka Tuhan sendiri yang akan menambahkan kemampuan dalam diri kita, sehingga tugas yang kita lakukan dapat berjalan dengan baik dan juga dapat terselesaikan. Ini mengingatkan kita pada saat kita berlatih untuk hal-hal yang baru. Di awalnya kita merasakan hal itu berat, di awalnya kita merasakan lelah, di awalnya kita akan merasakan sesuatu seakan-akan kita tidak mampu. Namun jika kita kemudian berlatih terus-menerus pada hal yang baru ini, maka pada waktunya kita akan merasakan, oh iya, ternyata saya mampu. Oh iya, ternyata saya bisa. Yang artinya di sini kesungguhan dalam hati, mau menerima sesuatu yang baru, dan kita mau melatih diri kita, menantang diri kita memasuki suatu hal yang baru. Maka dengan ketekunan itu, Tuhan akan memampukan kita untuk dapat menjalani pekerjaan yang baru.
bidang yang baru dalam kehidupan kita. Perubahan dalam hidup ini sangat cepat dalam proses berkembangnya zaman. Kita dituntut semakin kreatif untuk menyikapinya. Maka kita juga dituntut untuk mau belajar hal-hal yang baru yang mungkin belum pernah kita lakukan. Sebagai contoh, mungkin di antara kita sekarang harus mulai belajar hal-hal yang baru dengan kemajuan teknologi, dengan perubahan zaman yang begitu cepat. Bagaimana kita harus melihat perkembangan-perkembangan yang terjadi dari mata uang, dari cara kita melihat sesuatu, dari banyak program, dari kemajuan teknologi, adanya mobil listrik dan lain sebagainya, yang artinya bahwa dunia ini sangat begitu cepat. Dan dari sini kita harus sadar, sekuat apapun kita menahan laju perkembangan zaman, kita tidak mampu untuk menahannya. Kita hanya mampu untuk terus-menerus beradaptasi dengan segala perubahan dan belajar dari dan belajar oleh karena adanya perubahan. Kita diminta untuk mau beradaptasi dalam perubahan itu, namun janganlah kita tergerus oleh perubahan itu. Perubahan itu pun juga terjadi dalam kehidupan gereja. Gereja kuno dan gereja yang sekarang sudah jauh berbeda. Gereja mau tidak mau harus peka terhadap perkembangan zaman. Bagaimana gereja mulai berpikir, baik dari cara mengembalakan umat, baik di dalam cara menyajikan sebuah peribadahan, agar ibadah semakin bisa memelihara iman jemaat. Bagaimana gereja harus mulai terbuka dengan hal-hal yang baru, tanpa harus kehilangan inti dari pengajaran kekristenan. Gereja pun dituntut untuk menjadi gereja yang kreatif, gereja yang bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman, tanpa harus kehilangan dan tercabut dari akarnya. Sebagai langkah awal dalam diri kita, mari saat ini kita berkata dalam diri kita, saya berani belajar hal-hal yang baru. Saya mau mulai mempelajari hal-hal yang baru, dan saya yakin bahwa Tuhan akan memampukan kita saat kita sungguh-sungguh ingin mempelajari sesuatu hal yang baru demi kebaikan. Kiranya setiap kita yang mendengarkan sabda Tuhan ini semakin termotivasi untuk bangkit, untuk berani menantang diri memasuki kehidupan yang baru. Tuhan memberkati. Amin.